Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, ini terserah kalian deh lagi nonton itu jam berapapun ini tayang. Akhirnya DC balik lagi nih podcast dengan ya pasangan baru lah. Soalnya yang berewokan udah skip ya. Oke teman-teman, sobat coklat semua, dimanapun Anda berada. Kali ini kita memang dalam suasana yang berbeda, studio alam. Jadi kalau hujan masih kedengeran. Kita dengan hari ini nggak ada narasumbernya ya. Narasumber talent yang bakal kita ini, cuma ada talentan di sini. Ya. Wow, ganteng sekali. Jadi kita di sini emang sengaja bikin podcast ini buat mengulik yang namanya DC. Karena banyak sekali pertanyaan yang datang gitu kan. Kenapa DC itu? Mungkin ini untuk pertama kalinya kita jelasin DC Bukit Tinggi itu apa. Fungsinya kita di sini tuh buat apa? Ya kan? Terus program kita tuh seperti apa gitu. Nah, kali ini saya mau kenalin nih orang baru nih di sini. Mungkin kalau untuk yang sering lihat IG live-nya DC Shout Out Bukit Tinggi, itu Gema udah pasangannya sama Manjasat gitu. Bukan. Sama Bang Andi gitu. Tapi kali ini karena kesibukan host yang satu lagi tidak bisa diganggu, jadi kita pasangan podcastnya sekarang udah beda. Kenalin dong. Namanya siapa? Oke, everybody. Ya, sebenarnya ini bukan pengganti juga, Pak. Kalau seandainya ada besok jamnya pas, waktunya pas. Yang kemarin itu kita balikin. Yang kemarin itu siapa? Kita hidupin lagi dia. Yang kemarin itu siapa? Sebenarnya yang di sini kita cuman nih harus kita jelasin karena kemarin kebetulan Mbak kan Gema jalan tuh beberapa daerah. Jangan orang melihatnya itu kan DC ini kenapa namanya DC Bukit Tinggi? Iya gitu. Benar. Kenapa bukan DC Sumbar? Iya benar. Kenapa tidak DC Payakumbuh kan gitu ya? Iya. Jadi itu pertanyaan yang bisa. Ya banyak itu ini kemarin. nanti argumen gitu ya. Kayak nih Gema yang kebetulan dipercaya PIC itu ya harus turun gunung jelasin. Iya. Jelasin ini sebenarnya ada apa? Kenapa biar tidak bingung gitu. Iya. Jadi kalau pengganti ya enggak pengganti juga. Segan lah. Segan lah. Meskipun dia junior. Meskipun dia nggak seberapa lah. Ya jadi yang mau kita kupas sekarang itu adalah DC itu apa sih? Gitu. DC-nya dulu. Kita lihat DC-nya dulu. Kebetulan Gema mungkin lebih paham ya. Kalau untuk yang nerangin mungkin nggak segitu detail gitu ya. Nah, DC itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi DC itu singkatan dari jarumcoklat.com. Iya. Nah, jarumcoklat.com itu platform gedenya. Tunggu bentar, Gem. Oh, santai aja lah. Hai. Gitu kan? Terus jadi biasa duduk di bawah. DC itu di dalamnya itu ada program musik kita di dalam itu. Terus ada yang kemarin Heosol pergi. Iya, itu Regeneration. Terus ada banyak program lah di sana yang ngulik soal musik gitu. Nah, jadi kebetulan di Bukit Tingginya, karena kawan-kawan kemarin sudah pergi ke bagian salah satu chapternya program itu, jarumcoklat.com. Terbentuklah DC Shout Out. Iya. Nah, kenapa harus Bukit Tinggi? Nah, itu pertanyaan paling banyak tuh. Kenapa harus Bukit Tinggi? Jadi kebetulan dari kampanye HIS ini kan perginya itu dari, kalau di Jarum itu ada sub DSO dan DSO-nya. Iya. Nah, kita di Sumbar itu ada dua. DSO Padang sama sub DSO Bukit Tinggi. Nah, karena HIS yang pergi dari sub DSO Bukit Tinggi, jadilah namanya DC Shout Out Bukit Tinggi. Jadi bukan berarti yang di Padang nggak masuk. Iya. Bukan gitu. Ini hanya perwakilannya dari aja dari daerah gitu ya. Ya, perwakilan dari daerah.
gimana di DC Soul itu ada chapternya yang sebelumnya hanya dalam Pulau Jawa, sekarang ada di Sumatera, salah satunya Bukit Tinggi. Nah itu dia Coklat Friend. Jadi bukan hanya untuk wilayah Bukit Tinggi. Mungkin beberapa orang berpikiran, oh ini Bukit Tinggi nih. Kenapa dipakai Bukit Tinggi? Tadi udah dijelasin sama Bang Gema gimananya. Karena kebetulan kita yang mewakili waktu itu untuk ke pusat ya Gem ya, ke regenerasi salah satunya di Bandung. Nah mereka memberikan tanggung jawab gitu kepada kita untuk mencari bibit-bibit baru di daerah Sumatera mungkin ya Gem ya, nggak hanya Bukit Tinggi, Sumbar juga enggak hanya Sumbar gitu. Jadi untuk wilayah Sumatera mungkin baru kita gitu kan, kita dikasih kepercayaan. Sebenarnya itu sih yang bikin ini juga ya Gem. Banyak sih dilemanya. Ada juga yang mikir kayak gini Mbak, kalau di Soal Bukit Tinggi itu Heosol, bukan, salah konsep berarti. Jadi berarti di Soal Bukit Tinggi itu berarti Heosol yang punya. Jangan mikir kayak gitu. Tapi Heosol yang menjemputnya. Nah, jemput gitu. Bola gitu. Nah, jemput. Iya, benar. Jadi yang menjemput di Soal Bukit Tinggi itu ada kebetulan teman-teman dari Heosol, kan gitu ya. Nah, jadi Heosol sendiri di sini ngebuka peluang juga bagi kawan-kawan yang lain. Jadi pastinya maunya kita tidak hanya Heosol aja yang berangkat ke sana. Iya, itu maunya gitu kan. Tapi ada lagi band-band lain yang pastinya khususnya dari Sumatera Barat. Benar. Nggak harus Padang Panjang aja, Payakumbuh aja, Padang juga bisa gitu. Kita udah sebenarnya sebelum ada DC itu, kita juga udah mulai. Ayo kita teman-teman yang sama-sama lah di musik atau apa gitu, yang punya karya, kita juga udah ngajak ayolah kita bergabung. Nah dengan adanya DC itu malah terbuka lebar gitu kesempatan untuk lebih ada goalnya lah. Jadi kemarin itu kan ada tuh eventnya di CDC itu Weekend Battle WOA. Iya. Nah itu kan banyak tuh yang register dari Sumatera Barat. Iya banyak. Nah, itu kan menandakan kalau sebenarnya bisa gitu. Bisa. Nah cuma kan ada pertanyaan, kenapa tidak tembus ya kan gitu ya? Kenapa tidak tembus? Kenapa hanya sampai 50 besar? Sebenarnya itu tuh bukan jadi patokan juga, karena ini bukan Heosol ya. Kalau seandainya WOA itu punyanya Heosol atau di sini punya Heosol, harusnya Heosol aja yang berangkat gitu. Iya. Kan gitu. Kenapa harus? Jadi gini loh, kayak WOA itu mereka punya ini sendiri, penilaian sendiri gitu ya. Terus sebenarnya Heosol sendiri di dalam DC Bukit Tinggi ini nggak semuanya. Enggak semuanya, kita yang terlibat hanya beberapa kawan-kawan HIS ini ada beberapa orang yang membantu, salah satunya Mbak. Iya. Terus ada Bang Andi yang ikut live. Yang untuk setting panggung atau segala macamnya ada Faruk sama Yuda gitu. Yang ngebantu. Jadi kemarin itu pas WOA itu, seandainya kita punya itu band yang alirannya cadas kayak gitu, mungkin kita bisa. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak Mbak. Cuman ya itu ya, kita mungkin belum ketemu kan gitu ya, belum ketemu. Bukan berarti kita menutup kalau ini hanya khusus band yang alirannya reggae aja, ska aja. Karena di DC itu kalau yang Mbak lihat langsung ya Gem, itu enggak hanya satu atau dua genre aja, ada jazznya. Banyak. Pokoknya semuanya. Sampai kita juga ini ngelihat ada kayak yang solo kayak Danila di DC, iya kan? Banyak keluaran dari DC itu yang penting hanya satu, di DC itu ada 3 poin yang harus kita ikutin gitu. 1, bermusik yang jujur, gitu, perlu bermusik. Yang kedua itu kita tidak terikat sama label. Dan ketiga itu adalah attitude. Nah, attitude itulah yang paling utama untuk sebuah band bisa menjadi band yang besar. Nah, terkadang orang menilai, band kita udah keren nih, kenapa nggak bisa tembus ya? Mungkin ada beberapa poin yang kita nggak punya. Nah, di DC inilah kita bukan hanya masuk di DC ya, masuk di DC terus bisa gede. Enggak, kita berproses di sini. Jadi
Mungkin itu orang mikirnya Mbak, pas kebetulan Heosol itu ada di DC soal Bukit Tinggi. Benar. Nah kan besok tuh ada tuh Heosol berangkat pergi gitu. Jadi orang mikirnya, wah ini untungnya buat Hayes. Tapi sebenarnya yang harus pada tahu, kawan-kawan semuanya pada tahu tuh, kalau Heosol itu sudah main sama kita tuh jauh sebelum ada ini gitu. 1 tahun lebih. Jadi udah hampir 2 tahun lah. Ya hampir 2 tahun. Jadi kita udah berteman baik tuh ya hampir segitu gitu, bukan proses yang sebulan 2 bulan atau selama soal ini ada gitu. Dari single pertama Ya, dari proses single pertama yang butuh waktu itu karena pandemi ya, itu kita udah berteman dengan teman-teman di Jarum sendiri gitu. Jadi kita masuk ke Regeneration itu bukan suatu yang bim salabim langsung masuk, enggak. Kita berproses itu dari single pertama kita jadi lebih aktif sih game, karena di situ juga ada DC official. Nah kita lebih aktif di situ. Sebenarnya iya kita butuh itu gitu. Itu yang banyak salah kaprah sih. Saya harap sih setelah ini podcast ya, kawan-kawan itu lebih open minded lah gitu. Iya. Kalau ini sebenarnya bukannya milik perorangan atau milik satu band gitu, enggak. Jadi ini miliknya bareng-bareng, pokoknya atas nama seniman lah. Iya, yang bermusik ini punyanya dan berkarya teman-teman semua iya. gitu. Jadi nggak ada hambatan. Karena ini beda dengan seandainya gini, ada yang bilang kita anti korporat gitu ya. Iya. Kalau seandainya memang anti korporat ya kita juga nggak maksain gitu. Iya benar. Ya kita ini ada di DC ini ada ya karena korporat gitu. Bukannya di DC ini ada pribadi juga enggak. Jadi di sini di belakangnya juga korporat. Jadi kalau seandainya korporat ini tidak ada, di sini nggak ada gitu. Iya benar. Nah, jadi kalau memang mindsetnya ada yang kita nggak usah lah, kita korporat aja, kita non korporat gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka masing-masing gitu ya. Pilihan masing-masing itu memang bebas, kita bebasin. Yang penting tetap berkarya aja yang bikin, yang kata Simba tadi, berkarya dengan jujur. Iya, terus jaga attitude yang penting. Attitude itu jadi pengalaman kita yang udah lebih dulu ke DC Bandung gitu ya. Kita ngelihat attitude mereka itu sangat-sangat luar biasa geng. Secara kita band kecil dari daerah kecil pergi ke sana, itu cara menghargai musisi bagi mereka itu enggak lu dari mana? Enggak, bener. Tapi kita datang dengan silaturahmi lah dulu ya, silaturahmi. Mereka sangat welcome sekali dan mereka banyak sekali memberikan masukan-masukan yang kita mungkin nggak dapetin di sini. Maksudnya di sini kita belum dapetin itu, ketika di sana banyak sekali pencerahan-pencerahan untuk bermusik yang kita dapat gitu loh. Jadi awalnya kita pengen juga nih, Mbak sendiri punya ini ya, ini band gue nih pertama nih, tapi gue pulang gue harus cari band lagi yang bisa gue sampai di situ juga gitu loh. Nah itulah dengan adanya kita dikasih jalan di DC ini, ya pengen sih ada band berikutnya untuk mungkin tahun ini atau kapan bisa ada juga lah. Karena kalau seandainya dicoba aja dicek di websitenya DC itu, sebenarnya ada 2 band yang udah terdaftar dari Sumbar, Ready Steady, jauh sebelum HIS. Jauh banget. Baru HIS tuh. Nah cuman kebetulan pada saat di Ready Steady itu entah apa masalahnya, kita nggak tahu ya. Nah, dan waktu itu mungkin pas pada saat itu mungkin prepare-nya belum siap gitu. Nah kebetulan pas yang kedua ini jalan nyangkut. Gitu. Nah nyangkut. Jadi itu aja, kalau prinsipnya nggak usah dipikirin lah. Yang penting ini wadahnya buat kawan-kawan semua gitu. Iya benar, Coklat Friend. Jadi dimanapun kamu, untuk wilayah Sumatera, wilayah Sumbar lah, dan buat teman-teman yang punya karya, mau itu band, mau itu solo, kalian bisa kok gabung bareng kita di sini. Kita berproses untuk menjadi
sesuatu bagi Sumatera lah dulu, khususnya Sumbar di sini. Karena di luar sana, kalau kita udah jadi gini Gem, kalau kita di sini udah ngerasa gede, ketika kita di situ, aduh kecil Gem, kecil Makanya gitu Mbak, kita bikin wadah ini ya. Jadi kawan-kawan yang musisi kita yang mau berkarya di sini di Sumbar, kalau ingin populer tuh tidak harus ke Jawa. Enggak. Jadi jangan habisin waktu, terus juga kalau ke Jawa itu kan ngabisin biaya. Jatuhnya kita ini loh, gambling loh itu. Ya. Kalau ketika kita di situ sukses oke, Ya, kalau ketika enggak hancur gitu. Jadi kita buka wadah ini tuh ya menanti dari kawan-kawan semua, biar kita sampein ke sana. Jadi nggak harus ke sana gitu. Perpanjangan tangan lah bagi mereka ya. Jadi gini, kita nggak harus ke sana, tapi karya kita yang udah nyampe ke sana. Ya, gitu. Karena sekarang kan banyak ya cara untuk menyampaikan karya itu. Iya. Apalagi sekarang banyak band-band lokal kita yang udah punya karya, terus hanya sampai ke YouTube ya. Mungkin. Dan itu persaingan di YouTube itu memang berat sangat-sangat lah ya. Wah gila. Iya lah, lawannya Bayang Wong Iya. gitu. Dengan konten-konten kreator yang gila-gila yang punya biaya gede gitu kan, kita untuk bersaing di situ. Nah, dengan label tadi. Nah, kita bicara tadi label. Di DC yang kita butuhkan itu adalah band-band lokal yang tidak ada label, yang belum masuk ke label gitu. Karena kita bukan nyalahin yang udah masuk label ya. Enggak. Itu pilihan gitu. Kita memberikan jalan bagi yang belum masuk label. Karena untuk persaingan di dunia musik itu kalau nggak masuk label kayaknya emang sangat-sangat keras sekali gitu kan. Jadi kita ngasih peluang nih, kalau kalian mau, ayo masukin single-single yang udah kalian bikin dulu. Gak gitu apa-apa. Kan. Karya itu pasti ada pendengarnya gitu. Iya, setiap karya pasti dapat pendengar yang gak usah takut mau itu jelek apa bagus, ya menurut karena menilai orang lain. Iya. Belum tahu gitu. Jadi silakan aja. Terus yang juga kalau seandainya mungkin di sort out itu sendiri yang di Instagram Bukit Tinggi itu kelihatannya adanya kemarin giveaway HIS gitu. Iya. Kenapa enggak? Ini awal aja satu bulan lagi bakalan ada juga kita gandeng band juga. Band lain buat giveaway juga. Jadi kita tunggu setelah yang band besok, kita nggak bisa kasih tahu sekarang. Nah, band siapa lagi yang kita gandeng gitu. Karena kita udah jadi DC Shot of Bukit Tinggi ini waktu itu kita udah pernah adain namanya DC Studio Show, dan di situ ada beberapa band yang kita sebenarnya nggak seleksi sih gitu kan. Nggak ada seleksi. Cuma kita melihat di band udah punya karya apa belum. Ya sama lah, ada seperti yang diminta dari Bandung dulu harus punya karya. Nah kalau di sini kita nggak menargetin kalian punya karya satu, oke ayo masuk. Yang penting kan punya karya, nggak coveran gitu ya. Karena kalau mengcover punya orang lain itu nggak ada masalah. Cuma ya kita menjual orang lain juga gitu. Band kita kapan nih gitu kan. Kita sebenarnya tujuan kita tuh ke Sound ini mengajarkan ke kawan-kawan itu, lo punya karya ya, lo harus ada pride-nya gitu. Iya benar. Harus ada. Sebenarnya kebanggaan dari seorang musisi itu apa? Ketika dia mengeluarkan suatu karya. Kan gitu. Benar. Mau itu didengar orang apa enggak? Benar. Ya bebas gitu. Intinya. Yang penting lo bikin karya aja sebaik mungkin, seenak mungkin, yang menurut lo enak ya udah bikin aja gitu. Jadi kita udah ada beberapa band yang udah masuk ke kita gitu ya. Ada yang udah menyampaikan nih, gue mau masuk nih, kita mau gabung gitu. Contohnya Floria udah beberapa single, dia udah ngejar nih, nge-push. Kemarin ada juga di Pekumu nama bandnya Sereal yang mau. Sereal. Genrenya juga ini ya, reggae ya. Reggae kalau nggak salah ya. Terus ada juga Daud Suara itu mereka baru tamatan SMA, tapi mainnya folk, mainnya berat. Wow. Nah, itu kan salah satu lah gitu. Iya. Terus ada Outstanding juga. Outstanding. Punk itu malah gitu kan. Iya, punk ya. Jadi
kita nggak menutup kok buat teman-teman yang punya karya apapun itu, mau band cadas dengan aliran-aliran Bebas. iya, aliran apapun, mau solo pun kita, Koplo pun kita terima. nah asal nggak label itu aja sih sebenarnya. Kalau udah label kita udah bukan jalur kita lagi. Terus ada tuh yang pertanyaan lucu. Oh kalau berarti ke DC berarti ke Jarum katanya kan? Iya. Berapa jualan rokoknya? Wah. Kagak. Lo nggak disuruh jualan rokok di sini gitu. Jualan rokok. Ini kan ada Hyosol gitu. Iya. Pernah nggak Hyosol disuruh jualan rokok? Lo harus jualan segini ya biar bisa ke Bandung. Kayaknya nggak sanggup kalau itu, karena udah ada Ya orangnya. enggak juga. Lo fungsi lo tuh sebagai musisi kan, Iya. sebagai pemain musik ya udah lo nggak jualan rokok gitu. Nah, Jadi jangan pikirannya kalau ini belakangnya DC berarti Jarum nih. Oh berarti disuruh jualan rokok. iya, kebanyakan itu Berarti sih. kalau seandainya cewek harusnya Simpa jadi SPG-nya dong. Masih laku Kan jadi gitu. SPG begini, ya Allah. Ada SPG bedak lah. Jadi gini loh, emang sih, sedangkan Hyosol sendiri merasakan gitu kan apa yang udah kita jalanin. Mereka menganggap Hyosol masuk ke Jarum, berteman lah dengan tujuannya masuk ke Reggae Nation. Itu sama sekali awalnya enggak, karena enggak ada kita di Jarum itu sendiri sebenarnya yang dirasain ya, yang Mbak rasa ini. Awal untuk bergabung di Jarum, berteman di Jarum itu sama sekali kita nggak pernah membahas ini band ini cari panggung atau gimana, dari panggung dong game, kapan game manggung, enggak gitu. Di Jarum itu kita punya kesempatan untuk dapetin link-link yang kita butuhkan bagi seorang musisi. Ya, Karena mereka itu memang banyak sekali band-band besar itu yang udah dibesarkan oleh Jarum. Gimana caranya? Itu yang kita cari. Kalau sekedar panggung, gigs atau apa, manggung selesai udah. Kita dapat apa? Itu sih yang awalnya Mbak pikirin. Jadi kayak awalnya Mbak ketemu langsung sama Gema. Yang kita bahas itu apa? nggak ada soal kampus kuliah. Cuma pertemanan. Iya. Kita satu alma mater. Cuma itu. Nggak ada sama sekali membahas masalah ini di Jarum Mbak dibina loh, nggak ada. Mungkin kalau Gema ngomong kayak gitu mungkin gue udah out duluan. Enggak, Gem takut. Iya, apalagi yang mikir kan, wah berarti kalau ke DC harus disuruh jualan rokok. Wah, ngapain? Siapa Enggak gitu? lah, Siapa yang gila nyuruh lu aja. jualan rokok? Siapa gitu? Lagian itu tuh sudah punya tugasnya masing-masing. Gitu. Oh mungkin gini Gem, karena di Jarum itu untuk membantu talent-talentnya mereka ada program-program. Ya karena jujur ya Gem, sebuah band itu yang orangnya itu ya banyak, ada mahasiswa atau apa, itu mereka untuk record aja butuh biaya. Banyak program yang dibantu oleh Jarum mungkin Ya dianggap jualan yang rokok. dianggap jualan rokok gitu, padahal enggak gitu loh, sama sekali enggak. Itu program untuk membantu kasnya si band itu sendiri untuk record gitu loh. Nggak ada sama Jadi sekali. sedikit pun nggak pernah. Misalnya dari personil band itu, ini harus habisin sekian ya jualannya. Nggak ada kan bahasa kayak gitu. Ya itulah masalahnya. Tapi kan banyak yang melihat dari luar pagar. Wah ini pasti nih disuruh jualan rokok. Makanya nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Ayo. Makanya kita lu berteman kenal dulu. gue, jadi lu sayang sama gue Ih, gitu. amit. Enggak juga. Wah bisa perang dunia ketiga ini kalau begini. Enggak. Jadi Hyosol mungkin dianggap anak emas sekarang. Kerasa Game. Jadi panggung Hyosol. Untuk Enggak, rezekinya Yosolnya aja gitu. Kan gitu sebenarnya. iya, tapi gini loh, proses yang kita laluin itu mereka nggak tahu gitu loh. Nah, jadi aneh gitu ya. Udah nggak apa-apa. Tapi kalian itu beruntung banget ada DC di sini. Hyosol waktu masuk ke Jarum itu nggak ada DC, nggak tahu nih goalnya kemana. Nah, emang kita waktu itu masih ngarahinnya kita album Mau bikin Nah, album dulu. itu dulu. Jadi kita dipanggil ke Bandung itu di luar ekspektasi sama Sebenarnya sekali. kalau dipanggil ke Bandung itu ya bukan karena Jarumnya juga, bukan.
Tapi kalau seandainya bisa dilihat dari sisi pandang yang lain, Iya. HIS itu ya karena berteman aja sama orang Bandung sebenarnya kan gitu. Iya, Nah kebetulan yang di Bandung itu ngikutin program DC-DC juga kan Iya gitu. benar. Nah itu salah satu yang sebenarnya itu channel kita tuh. Nah, Lo masuk ke channel. DC-DC ini sebenarnya bukan disuruh jualan rokok, tapi Iya. sebenarnya itu yang kita mau tuh ya kawan-kawan seperti ini, ada channel ke depan, channel keluar gitu, yang tidak menghambat kreativitas Iya gitu. benar. Nah banyaknya yang itulah kawan-kawan banyak yang salah kaprah. Nah ini gunanya kita bikin podcast ini. Sebenarnya ada podcast dengan band lain, iya kan Ya. awalnya. Tapi kita tunda dulu karena kami di sini pengen meluruskan sebenarnya. Biar nggak salah persepsi. Biar nggak salah persepsi dari teman-teman musisi yang lain gitu. Kemarin juga ada itu, malah saya ini sendiri loh, hubungin sendiri secara pribadi nih Heyoso ke temen yang satu genre sama kita yang ada di Bengkulu. Bengkulu ya. Iya Bengkulu. Muara Namanya Rasta ya? Muara Rasta. Itu mereka sangat berminat tapi karena mungkin keterbatasan jarak. Tapi mereka udah kirimin. Mereka punya single gitu. Vespa tua ya kalau nggak salah. Mereka kirimin dan kita sangat-sangat mengapresiasi itu karena mereka sangat seneng gitu ketika mereka dapat wadah untuk single mereka bisa didengar sama teman-teman semua gitu kan. Jadi hilangkanlah mindset yang salah gitu, yang mengatakan kalau di DC itu harus jualan rokok, di DC itu harus begini begitu. Ya karena kebetulan itu aja. Di belakangnya DC itu ada korporat yang support. Ya cara bentuk menghargai korporat itu ya seperti itu gitu. Iya iyalah. Itu aja. Sebenarnya balik ke cara kita memandang sih, Pak. Benar. Cara kita mandangnya aja. Pokoknya boleh tanya, nggak usah ke HIS yang, kalau perlu lu DM ke Floriannya. Iya Floria yang baru tuh Bilang Floria. aja, pernah nggak kita suruh jualan rokok kan enggak gitu. Malah kita ingin membantu gimana band itu menjadi besar. Kita mau coba bantu lu ngembangin karya di sini, terus gimana ya kita cara promosiinnya. Sebenarnya itu yang kita bahas. Jadi yang sebenarnya yang kita bahas di sini itu bukan hanya soal rokok gitu, enggak. Kita juga bahas gimana sih performnya gimana. Iya. Terus settingannya harusnya gimana, kan gitu. Terus kita kan juga ada di dalam DC soal ini kan ada beberapa yang kompeten untuk mendengarkan hasil record. Iya. Nah, kita sharing. Kita sering lebih sering sharing sih sebenarnya. Sharing aja sebenarnya, kita duduk nongkrong sharing karena kita satu tongkrongan gitu. Iya, benar. Cuman kan jangan dianggap lah kalau kita nih satu memang murni dari korporat nih gitu. Terus lu diatur gitu. Loh kita nggak bisa janjiin apa-apa juga ya. Kita tidak pungkiri itu memang ada korporat di belakang ini. Tapi kalau korporat itu nggak ada, ini juga nggak ada gitu. Sebenarnya iya juga, gitu. Tapi nggak, kan kita nggak pernah ngatur gitu. Nggak sama pernah. sekali. Band itu kalau seandainya main di event itu karena ada ini korporat kita dengan korporat itu saingan nih, nggak boleh main. Nggak ada sama sekali. Kita tidak pernah ada. Nggak pernah kita batasi. Kita tidak pernah dibatasi. Dan saya merasakan sendiri gimana kita main pernah di tempat lain. Di ini ya di brand event, lain. Di event lain yang kebetulan kompetitor lah istilahnya dari korporat. Sesama korporatnya ada itunya gitu. Itu tidak dibatasi kok. Kita udah pernah manggung di kompetitor lain dan itu tidak ada larangan atau nggak ada. Karena kita talent di sini, gitu. Ya apa yang bisa kita bantu gitu. Iya. Misalnya dari segi apa sih gitu, transportasi kita dibantu gitu kan. Itu aja. Jadi nggak usah berpikiran terlalu liar. Jangan terlalu, mungkin ada bukan dari si bandnya tapi dari pihak lain yang mengatakan nanti lu diatur seperti ini. Kalau bagi gue tuh gitu aja, lu jalanin dulu, kalau memang terbukti udah. Iya gitu. Benar.
karena kita mau sampai berbusa pun menurut kita kalau mereka udah bisa Mbak. jadi gini, kadang-kadang itu terjadi. Kenapa ketidakpercayaan tadi terjadi? Karena ada beberapa orang yang pernah mengecewakan dia, gitu kan. Dan ini pengalaman loh sebenarnya, karena ada 1-2 orang yang membuat gimmick-gimmick ya gimmick-gimmick begitu, dan kekecewaan dari si band itu sendiri membuat mereka untuk percaya lagi itu emang susah. Dan kalau Mbak pribadi, Mbak juga pernah mengalami kekecewaan karena itu tadi, kita punya band, ternyata band kita hanya dipakai untuk panggung aja tanpa ada goalnya kemana, dan akhirnya band itu bubar gitu. Jadi untuk bergabung dengan corporate sendiri itu ada tanda tanya besar bagi Mbak dulu tuh game untuk masuk. Tapi ya karena tidak ada janji apapun ya kita udah jalanin aja dulu. Kayak orang pacaran kita jalanin aja dulu gitu kan. Kita FWB-an aja. Lu punya pacar, gue punya pacar. Nah, kalau kita nyaman udah gitu kan. Nyaman udah jalan. Iya. Jadi nggak ada yang nggak usah dibingungin. Kalau mungkin kemarin itu ada ya mau tapi bingung gitu. Nggak apa-apa, DM aja. Slow lah, kita mah slow aja. Jadi kalau mau DM-nya ke Heosol boleh, ke DC boleh, mau ke Florianya boleh, tanya langsung. Kita membuka kok buat teman-teman semua yang ingin tahu. Karena besok itu kita bakalan ada studio show yang kedua. Ingat tuh ada studio show yang kedua. Studio show yang kedua cuman kita carinya band yang udah punya karya tuh. Iya, karena itu yang perlu sekali. Karya. Gak apa-apa, satu aja gak apa-apa. Ya nggak harus yang gimana-gimana. Pokoknya kalian punya karya aja dulu. Yeah. Mau kalian udah launching atau belum, itu pokoknya kalian punya karya dan karya kalian itu udah boleh dinikmatin gitu. Iya, kita kenapa bikin studio show kedua itu mungkin dalam waktu dekat ini. Karena kita nggak mau nanti keteteran kayak WOA, nggak ada perwakilan dari kita gitu. Memang ada yang daftar, yang regis ada, cuma kan nggak bisa kita sampein ke ujungnya gitu. Itu yang bikinnya kita agak kecewa ya gitu. Oke, teman friend, kita bakal lanjut lagi. Setelah ini kita akan ngobrol panjang lagi sama Bang Gema, gimana caranya kalian bisa ikut bergabung dengan kami di sini di DC setelah yang berikut. Halo Coklat Friend, balik lagi bareng kita di sini. Kita masih membahas tentang DC ya di sini. Nah, tadi kita udah bahas ya beberapa kendala-kendala, beberapa pemikiran-pemikiran yang kita udah agak liar. Nah, kita udah luruskan sedikit gitu kan. Luruskan. Ya, sekarang kita ingin membahas nih DC Sold Out Bukit Tinggi. Itu kan programnya tidak lepas ya, kita hampir sama, tapi mungkin ada yang berbeda nih Gem. Dari kita yang di sini, itu Gem bisa nggak kasih gambaran sedikit apa aja sih sebenarnya DC yang kita programkan di DC Sold Out Bukit Tinggi? Jadi band yang misalnya mau bergabung sama DC Sold Out Bukit Tinggi, nanti kan mereka punya karya. Iya, benar. Nah, rata-rata bikin karya ini kan bukan hanya tenaga dan waktu, Mbak. Iya, benar. Finansial kan harus siap. Harus. Nah, kita bisa bantu. Nanti kita bisa sharing, ngobrol secara finansial sebenarnya kurangnya di mana. Itu satu. Terus juga untuk misalnya band ini promonya harus gimana. Nah, itu bagi band yang itu kita bantu ngepromoin gimana. Paling enggak kita kasih cara lah. Ya, gimana kita kasih cara mempermudah gimana solusinya. Terus juga itu misalnya kawan-kawan nih karya kita belum, kan ada tuh band itu misalnya bikin merchant dulu baru karya. Boleh, merchantnya sini, coba buat sini kita promoin biar lebih lebar lagi. Iya, benar. Karena kita juga ada di sisi
Sold Out Store ya. DC Store. DC Store Bukit Tinggi. Ya. Jadi coba aja, silakan gabung aja. Pokoknya ketika kawan-kawan sudah, kita ini ibarat sebuah rumah. Jadi kita punya rumah, siapa aja boleh masuk. Iya. Karena bagi kita tuh secara prinsip kita nggak ada musuh. Iya. Asal sopan aja kita terima. Ya, kita Udah, terima. benar. Kita nggak ada musuh. Kalau seandainya memang itu enak diajak ngobrol, bisa sharing, itu jadi saudara. Iya. Ya kalau seandainya mungkin ada dari apa yang kita sharingin nggak nyambung, berarti Iya, cuma sekedar teman, kan gitu. Iya benar, karena ketika orang itu emang ini chemistry sama kita tuh nyambung, kita pun ngasih solusi atau ngasih jalannya itu enak, Ya. ya kan? Tapi Mungkin ada juga Mbak, nggak nyambungnya itu mungkin bukan dari si bandnya, mungkin dari sayanya ya, nggak nyambung. iya, karena dua pihak kan, Ya. gitu. Nggak apa-apa. Itu Bukan biasa lah. bukan berarti karena dia tidak ngikutin omongan saya berarti dia itu musuh saya, enggak. Enggak lah. Kita berteman baik semua. Beda antara saudara dan teman. Ya. Aduh, ini apa ini? Oke, Biasa. kita acuhkan aja. Biasa. Biasa. Karena studio baru. Ya, studio alam. Jadi alamnya bisa menggoncang. Jadi ada dua alam, ada Ya. alam goibnya. Alam goib, mau ikut nimbrung gitu kan. Jadi coklat friend, bagi kamu yang mungkin sedikit berminat, mungkin belum paham atau gimana, kalian juga bisa kok di langsung tanya sama kita di CDC Sold Out Bukit Tinggi, DM aja. Boleh. Asal ini ya, follow dulu ya, follow dulu. Follow Kita dulu. juga ada di CDC Store. Kalau ingin langsung tanya ke talent yang udah pernah bergabung sama kita dan udah kebetulan bergabung sama kita, kalian bisa langsung tanya tuh sama Floria, Outstanding, apalagi tadi Serial Daur Suara. dan Daur Suara, dan ke kita Ada satu lagi. ya. Agi-degi. Oh Ya, iya, noise, alirannya. alirannya beda banget. Hmm. Tapi itulah, musik itu bahasa yang universal. Kalian mau nyampeinnya kayak apa, mau musik kalian keras, mau musik kalian seperti apa, itu akan dapat pendengarnya masing-masing. Pasti. Jangan pernah Pasti takut ada, ya. untuk mengeluarkan apa yang kalian punya gitu. Kita di Heyosol juga banyak tuh DM-an yang masuk. Bang, gimana nih kok bisa kayak gini ya Heyosol sekarang gini-gini dengan pencapaian waktu yang kalau orang bilang sih lumayan cepet. Ya karena itu tadi, kita tidak menutup untuk sharing dengan siapapun gitu. Dan circle kita itu memang harus dapat circle yang tepat. Karena kan ada tuh kata orang itu, kata ilmuwan dulu tuh, kita ini makhluk sosial. Iya. Jadi gimana pun kita harus interaksi sama orang. Simbiosis mutualisme. Simbiosis Gitu. mutualisme. Jangan untung dulu aja, tapi di orang itu nggak untung gitu. Pokoknya win-win solution kita kasih. Ya, gitu. kita kasih linknya. Mungkin nggak ada di jalur kita, misalnya kita kasih di jalur yang lain. Ya, bisa Nggak ada jadi kemungkinan gitu. kok itu gitu. Terus ada juga kan, kalau seandainya sudah gabung, berarti ini terikat. Enggak, jangan takut, nggak ada terikat sedikit pun. Tidak ada tanda tangan apapun, kalian nggak ada gitu, bebas. Yang penting kita cuman dari soalnya itu ngebenahin. Misalnya kan ada kayak kemarin kita sharing sama Floria ini sudah butuh roadman lagi nih. Iya. Karena coba lihat schedule-nya, kita lihat schedule, nah kalian nggak bisa lagi. Padahal nggak main sama kita, mainnya sama orang. Nah ini kalian itu butuh ini, butuh itu. Terus mereka ada karya baru record, kita coba dengerin. Nah, ternyata revisinya di sini. Bukan berarti menandakan kita hebat juga, enggak. Karena kita di sini bareng-bareng. Bareng-bareng aja. Di Sold Out Bukit Tinggi ini kita ada beberapa orang yang mungkin boleh dibilang Cukup mumpuni lah. Cukup mumpuni. Nah, cukup Untuk mumpuni. record, mixing, mastering ada. Nah, Untuk set panggung, gimana panggungnya itu, suaranya gimana, ada. Jadi kita emang ambil orang-orang yang punya. Nah, seperti mereka nih yang di belakang ini, yang ada dan tiada ini, mereka itu sangat membantu banget di DC Sold Out. Mungkin di dokumentasi, mungkin kayak di podcast ini, kita kalau nggak ada mereka nggak ada. Nggak ada. Udah pakai HP doang, selfie gitu kan. Jadi
mereka orang-orang yang kita pilih itu bukan karena mereka hebat, enggak. Karena hebat saja tidak cukup gitu. Tapi mereka punya kemauan untuk belajar. Kita Jadi juga masih kalau ada belajar. kurang sedikit ya cukup paham. Iya, cukup paham. Iya, kayak Anjang lah ya. Iya. Cukup paham. Jadi cukup paham. Ya, emang dia berlebih. Tapi jangan pernah takut salah juga. Kayak Salah itu biasa. yang Pariaman. Oh iya. Iya, itu inisialnya Dean. Oh, Jangan takut karena filenya hilang, laptopnya bermasalah, takut. itu hal yang biasa gitu. Cuma ya itu tadi komunikasi. Kalau kita emang merasa kita kurang di sana, dimanapun posisi kita itu selalu kita nggak ada yang mulus aja atau kita tuh bener aja, enggak. Makanya Gema tadi bilang kalau kita ini makhluk sosial, kita nggak akan bisa hidup hanya dengan sendiri gitu. Iya lah. Kita butuh masukan, kita butuh kritikan, dan kita juga butuh saran. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita dikritik orang, oh berarti orang itu peduli dengan kita, benar? Iya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang berminat apapun itu, DC juga tidak menutup kemungkinan buat kalian yang punya UMKM. Iya. Nah, di situ bedanya, bukan hanya musik. Misal lo punya kemampuan desain pun juga. Iya, benar. Nggak apa-apa. Kita juga punya ini ya, apa kayak Kerajinan ya. kerajinan. Itu apa? Raswood. Kita udah punya itu dan itu udah nasional. Kenapa kita bilang nasional? Banyak sekali artis-artis yang udah mesen pakai produk dan itu putra daerah Padang Panjang. Iya, orang Padang Panjang pun nggak tahu siapa orangnya. Nah, Padang Panjang sendiri nggak tahu gitu. Siapa Jadi orangnya gitu. kita sampai ke situ loh gitu. Nggak Kita hanya mikirin musik. juga gimana sebenarnya ya kayak Rasur lah. Iya. Nah, gimana kita bikin goalsnya bagusnya seperti apa? Ya udah kita kirimin message-nya ke salah satu artis. Iya. Biar gongnya dapet. Gitu. Yang make itu kalau nggak salah itu Anji Drive. Bukan ya, Anji aja ya, Anji aja. Lagi. Gitu kan. Nah, Anji terus ini bakal pakai lagi kan Sony Bebek sama Ak Ronin yang hostnya ini DJ juga, host juga. Sekarang ada Ronin Holiday juga, udah maruk banget itu bapak yang satu itu. Jadi di DC itu nggak hanya kalian itu dilihat dari ini ada band, nggak hanya itu. Enggak. Tapi ada UMKM yang bisa kita salurkan juga buat dikenal seluruh orang gitu, yang kita bisa gapai gitu ya. Kita kasih kesempatan buat kalian mengembangkan bakat-bakat kalian di situ gitu. Selain itu juga kita ada kegiatan-kegiatan ya Gemi. Ya. Jadi banyak sih kegiatan kita tuh banyak. Ada misalnya kemarin kayak gempa ya. Ya, gempa. Nah, kayak gempa. Waktu itu gempa di Pasaman. Jadi ada juga kita bantu dari kita ada. Ya banyak lah. Galangan dana langsung gitu. Apa yang bisa kita support lah gitu. Jadi masuk ke DC ini bukan berarti mikirin musik lo doang gitu. Cuman responsibility-nya terhadap orang gimana. Benar. Sensitif terhadap isu sekitar gimana. Itu yang sangat-sangat sekali yang harus kita pegang ya. Karena kesuksesan seorang itu tergantung dari etikanya. Tadi ada trouble sedikit ya. Kita tadi bahas masalah UMKM ya, yang di DC. Bener nggak sih UMKM? Tapi kita bahasnya ke situ dulu ya. Tadi musik kita udah bahas. Jadi buat teman-teman yang punya karya, buat teman-teman yang punya band atau solo atau apapun itu, dan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Ayo di DC kita bisa kita bahas. Di DC kita bahas bareng-bareng apa yang perlu kita bantu kalian seperti apa. Dan jangan takut kita akan terikat sesuatu yang pelik, yang kaku, enggak sama sekali. Di sini kita tidak mengikat seorang itu secara kaku. Kita cuma berkeinginan untuk memajukan kalian gitu. Kita mau buktiin aja sebenarnya kalau dari sumber pun masih bisa. Banyak banget talent yang mungkin ya karena tadi biaya. Satu, habis itu
PD itu utama banget untuk mengeluarkan suatu karya. Janganlah. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang masuk ke telinga, apa nih gini-gini. Kita nggak tahu. Siapa tahu lagu kalian boom. Karena penikmat kalian itu akan datang dengan sendirinya gitu. Nah, jadi buat musik mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya. Sekarang kita bahas masalah UMKM. Nah, UMKM itu juga jadi prioritas bagi kami gitu. Jadi di DC itu kita ngelihat nih seseorang ini punya karyanya yang bisa kita jual. Kita jual itu mungkin secara promosinya kita bantu, ya kan, promosi, secara promosi, nambah channel. Channel pun kita kasih ya, satu orang pasti punya channel yang banyak lah, kita rame gitu. Terus dari orang yang kita kenalin nambah lagi. Jadi kalau kita hanya mengharapkan nih gue punya ini udah buat teman-teman aja, itu nggak akan menjadi sesuatu gitu. Tapi ketika kita punya link yang banyak, punya link yang kuat lah jatuhnya ya. DC ini kalau di Bukit Tinggi mungkin baru, tapi untuk daerah Jawa sana DC itu udah jadi suatu tren anak mudanya loh. Patokan banget game. Untuk di situ banyak juga tuh kayak pengusaha-pengusaha itu udah gabung loh game di situ gitu loh, pengusaha-pengusaha baru muda-muda lagi, dan mereka ngerasa ini loh jalur gue tuh di sini, karena di situ peminatnya itu memang anak muda. Bisa itulah jadi bagian pengembangan. Barometernya lah gitu, barometer anak muda itu kalau kita lihat emang di Bandung itu gila banget. Makanya kita pengen banget kita di Sumatera ini bisa melakukan hal yang sama gitu. Ya dari anak muda yang berkreasi itulah yang bisa membangun bahwa Sumatera itu kita punya talent yang bagus, kita punya pelaku UMKM yang masih muda-muda. Siapa tahu kita dari DC ada nanti entrepreneur muda yang bisa dikenal nasional, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu rezekinya ya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi buat kalian jangan pernah memandang sesuatu itu sebelum mengenal, kita udah ngejudge duluan. Jangan terlalu berpikiran liar. Iya. Sebelum tahu. Makanya kita nggak tahu cari tahu. Ya, gitu. Cari tahu aja nggak apa-apa. Kata orang nggak kenal maka nggak sayang, itu emang bener. Jadi kita nggak kenal, tapi kita udah menjudge sesuatu itu buruk, ya udah kita akhirnya nggak tahu. Siapa tahu dia bisa bikin kita maju gitu loh. Nah, satu lagi nih mungkin ada perbedaan pendapat. Di sini mungkin kita untuk pergerakannya hanya di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kita dimanapun kita terima gitu. Misalnya ada nih daerah di luar. Kalau di Bukit Tinggi itu kita masih di Payakumbuh. Ada. Payakumbuh, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Karena kita masih berproses ya, Gem. Nggak mungkin langsung. Nggak mungkin juga. Makanya ada kawan-kawan itu kan buat ngemastiin ini sebenarnya shoutout ini nge-link nggak ke DC official kan gitu. Iya. Ada kawan-kawan yang coba ngedaftar langsung ke DC official. Ada ya? Ada, cuman pending statusnya. Nah itu menandakan kalau memang shoutout ini bagian dari itu. Jadi kalau seandainya kita di shoutout tidak kenal, ya gimana orang itu mau pengaplikasian itu di profile gitu. Iya, emang jadi gini loh. Untuk menuju yang lebih jatuhnya yang lebih tinggi, kita ini ada nih jembatannya. Kenapa kita harus langsung gitu? Kita nih sama penyambung. Nah, penyambung kawan-kawan untuk sampai ke sananya gitu. Kita tidak pernah memikirkan kita untuk apa dari kalian, sama sekali. Nggak ada. Malah kita kuras pemikiran kita gimana supaya orang yang terdekat kita, yang kata Gema tadi ada 2, teman saja atau saudara. Ya. Nah, kalau saudara itu kita mungkin lebih
kita prioritaskan gimana supaya ini saudara gua harus sukses nih. Ya. Kalau hanya mereka menganggap kita teman, oke, kita berteman. Kita berteman baik. Tidak ada yang namanya musuh di sini. Enggak ada. Apapun pemikiran kalian itu hak kalian gitu loh. Pendapat apapun dari kalian itu hak kalian. Cuma kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. Kita di Sumatera itu wilayah yang juga besar. Potensi anak-anak mudanya itu keren-keren banget. Talent-talentnya sebenarnya keren banget. Banyak sekali yang pengen saya sebutin satu-satu nih gitu. Yang sebenarnya udah kalau skopnya itu nasional gitu. Tapi karena itu tadi terhambat karena channel tadi nggak ada gitu. Jadi jangan ragu, kita gabung di sini di DC, kita bakal terima kalian. Nggak akan ada kita harus begini enggak. Kalian jadi diri kalian sendiri, tetap berkarya dengan gaya kalian, tetap lakukan karya kalian, tidak akan kami kutik-kutik harus kalian begini enggak sama sekali. Pokoknya selalu semangat aja berkarya. Kalau mau sharing dengan kita, ayo. Jadi tidak ada batasan, harus itu dulu, harus ngejualin rokok, udahlah. Pemikiran yang terlalu liar untuk itu. Enggak, itu bukan tugas kita untuk menjual rokok atau apapun. Jadi tugas kalian adalah berkarya. Bikin karya dan mikirin manggung. Itu aja. Mungkin itu cukup sampai di situ ya, Game. Karena kalau kita bahas lebih lama, kita butuh waktu yang lama banget, banyak banget yang bakal bisa. Kalau ada yang kurang dari tampilan video ini atau penjelasannya, DM aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kalian ingin lebih detail, kalian harus begini, ya lebih bagusnya seperti itu. Jadi kita tahu nih apa yang mau kita kasih tahu ke mereka. Sebenarnya arahnya mau kemana nih? Nah, kita nggak bisa jawab, kita cariin jawabannya, gitu. Bisa jadi. Iya, karena gini loh. Kadang-kadang yang pertanyaan mereka itu di luar ekspektasi kita, gitu kan? Kita punya teman-teman juga di luar sana, di Bandung, di Bogor, nanti ke orang kita bantu tanya. Jadi kalian jangan takut, kalian tidak akan sukses. Kalau kalian berani berkarya dan kalian yakin, suksesnya di tangan kalian. Iya, yang penting kerja keras dulu. Kita tuh cuman menghubungkan, ingat. Kata kuncinya kita menghubungkan. Jangan berpikiran untuk instan. Ya, kalau suksesnya tetap di kalian. Kalau kalian mau cepat, suksesnya ya udah cepat lari gitu. Iya. Kalau mau suksesnya agak lambat, ya sudah jalan kaki santai. Lebih baik bikin undakan satu persatu daripada kalian langsung tinggi, turunnya pun cepat gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat sobat coklat semua, kita ini di sini hadir buat kalian. Yeah. Kita siap untuk bantu band-band yang ingin naik, yang ingin membuat orang tahu band mereka itu seperti ini, mereka seperti ini. Jadi buat teman-teman coklat fans semua, selamat datang di di CDC. Kita bakal kasih kalian sesuatu yang berbeda nanti, ya kan, Gen? Kita janji. Pasti gitu ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita yang mungkin nggak bisa lama-lama. Iya. Karena studio baru, banyak gangguan. Makhluk halus. Gangguan alam, karena studio kita ini studio alam. Ada suara hujan, maklumin aja lah ya. Jadi kita mau ucapin terima kasih buat yang udah nonton kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngerespon kita. Nanti kalau ada apa-apa DM aja ke DCDC Shoutout. Jangan lupa follow akunnya DCDC Shoutout Bukit Tinggi dan DCDC Store. Oh iya, pesan dari yang punya adminnya tuh. DCDC Store Bukit Tinggi. Pokoknya kita ngobrol banyak lah di sana. Oke.